mungkin waktu itu kan Mas Baby sempat belajar ngaji juga sama istri dan anak. Mungkin perkembangannya sekarang sudah seperti apa sih, Mas? Perkembangannya sudah seperti apa sih? Perkembangannya? Ya lumayan lah, dikit-dikit. Jadi aku tuh penganut paham pelan-pelan asal selamat. Asal selamat. Gitu. Kalau belajar agama itu nggak boleh pelan-pelan banget ya. Maksudnya jangan pelan-pelan banget. Harus. Karena kita harus ada yang ada di mindset itu adalah siapa tahu besok kita nggak sampai besok, tapi minimal hari ini sudah belajar. Ya, tapi tetap aja pelan-pelan asal selamat. Jadi aku harus orang itu paham dulu, paham pelan-pelan. Nggak cepet-cepet kalau agama gitu, kecuali ngomongin bisnis ya, paling cepet lah. Tapi kalau untuk agama, sholat segala macam, kasus sekarang malah cenderung makin tua begini lebih detail lagi lah. Karena ternyata biasanya buru-buru sholatnya. Sekarang papa lama amat sih sholatnya. Iya, orang malah dimarahi. Kalau bikin diimamin tuh, pada males sekarang aku bikin sholat. Aku sholat sendiri lah di kamarnya gitu. Ya nggak begitu dong aku bilang. Ya artinya aku pelan-pelan kasih tahu ke anak-anak. Jadi makin tua papa, makin berumur gitu ya, papa berusaha untuk semakin mengerti. Karena semua manusia pasti begitu gitu. Jangan sampai kita miss. Justru kita banyak belajar hal, tapi fondasinya malah kita loncatin gitu. Nah itu yang aku nggak mau. Ya kurang lebih gitu loh. Mulai intens untuk belajar ngajinya sendiri itu semenjak awal tahun ini apa dari kapan sih? Aku dulu dari kecil belajar ngaji sebenarnya, ada guru ustaz ngaji gitu. Nah, cuman memang ya itu aku dulu itu, kalau sekarang kan pahamku kan pelan-pelan asal selamat ya kan. Kalau dulu tuh yang penting cepet selamat gitu loh. Nah jadi lebih banyak aku tuh ngafal. Hafalan surat pendek Baby jauh lebih banyak daripada aku. Karena jadi misalnya Baby hafal surat apa, aku enggak. Jadi dulu mungkin dia lebih ke ngapal jago, tapi kalau aku dulu lebih jago praktis. Jadi Al-Quran aku lebih bagus, tapi Al-Qurannya Baby kurang bagus, tapi hafalannya dia jauh lebih bagus. Jadi dulu kalau nggak bisa ngaji gitu ya, atau jadi sama teorinya sama musik gitu. Dulu aku juga belajar musik gitu ya, kayak organ aku belajar gitu. Nah itu kalau di ujian seminggu sekali, sama kayak ngaji, ujian seminggu sekali. Kalau aku nggak bisa, aku diceter tuh. Kalau guru ngaji tuh, musik juga gitu. Kalau aku salah gitu ya, aku diceter. Ya maksudnya beda sekolah, tapi cara pengajarannya sama. Jadi kita jadi mendingan hafal gitu. Jadi otakku sampai sekarang itu lebih kuat di hafalan daripada baca aku seneng gitu loh, tapi baca Arab segala macam tuh nggak lancar gitu. Nah, tapi kalau ngafalin lebih cepet gitu loh, karena sejarah tuh Baby lebih menguasai sejarah agama Islam, sejarah Nabi Muhammad, sejarah nabi-nabi, peradaban kebetulan Islam. baca. Jadi anak-anak tuh kalau ada pelajaran agama yang di luar urusan huruf hijaiyah, ngaji, hafal Quran, itu nanya kapannya, karena aku nggak paham. Jadi kita saling melengkapi. Dan untuk melihat kayak progresnya Mas Baby sendiri kan katanya jago dihafalin, cuman di Quran bacanya kan agak lemah. Nah tapi perkembangannya progresnya sendiri, istri melihat gimana sih? Udah semakin membaik apa seperti apa? makin cinta dong. Apa terus muka istri? Itu paling penting. Sebenarnya kalau ngeliat perkembangannya Baby sih, dia bisa jauh lebih cepat dan lebih bagus lagi baca Qurannya asal konsisten. Karena kan menurut aku yang namanya belajar baca Al-Quran sama kayak kita belajar bahasa Inggris. Kalau semakin kita sering latih, kita sering praktis, akan lebih baik terus. Aku sih jauh dari sempurna, aku juga masih belajar ya, tapi lebih lancar lah minimal dari Baby.
ada targetnya sih mas. Loh, kita belum ganti topik, ntar gue disuruh ngaji nanti sama orang. Ya. Apa tadi? Ada Dia mau mentargetkan nggak? Kapan minimal Oh, bisa kalau ngaji? target di dalam hidup aku itu selalu ada. Pelan-pelan asal selamat bukan berarti nggak punya target ya. Nah, gitu loh. Jadi adalah target. Nah, ada loh. Tahun ini Tahun ini ya Beb ya. Tahun ini apa? targetnya. Tahun ini udah bisa. Jadi nanti kalau udah bisa aku posting ke depan. Udah nggak diajarin sama Syabila nunjuk-nunjuk lagi udah langsung baca sendiri. Amin. Padahal ngapal. Jangan ngapal. Nah, kenapa sih nggak ada ustadz gitu yang mengajarkan gitu? Iya, waktu itu sempat ada zaman masih pandemi awal-awal tuh ada namanya ngaji online. Tapi Dini Aminarti juga sama Dimas Seto tuh ngajakin dari musyawarah. Dimas itu sama buka huruf Arab juga, buka Quran juga. Jadi dia tuh begitu melihat postingan aku dia tuh bilang, "Kak, sama lo sama suamiku, Kak Bibi juga sama kayak Dimas gitu loh." Jadi belum lancar baca Quran dan buta huruf Al-Quran sampai akhirnya online belajar dari Ustaz cowok. Dan itu tuh memang mereka punya metodenya untuk belajar ngaji cepat. Jadi kayak di challenge setengah jam udah bisa baca Arab Sambu. Nah, aku tuh pengen banget waktu itu aku sempat sounding di Baby. Saya mau nggak ditawarin sama ini, mas saya udah bisa sekarang karena mereka punya metode kayak kita belajar matematika kan ada tuh kumon kita bisa ngitung cepat. Nah ini sama kayak belajar baca Quran tapi metodenya cepat. Tapi waktu itu Baby belum pede karena nggak apa-apa deh aku lebih nyaman diajarin sama Syabila, aku nyaman diajarin sama kamu. Jadi aku pengen Baby tuh udah berubah, udah bergerak untuk ngaji, udah mau memperbaiki ibadahnya aja, itu aku udah Masya Allah Alhamdulillah gitu ya. Jadi aku nggak mau nge-push dia sampai akhirnya dia nggak nyaman dan akhirnya apa sih lo ganggu deh gitu, aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku kasih space untuk dia dengan kemauan sendiri, dengan adanya kayak dorongan sendiri dan ya itu setiap doa aku mudah-mudahan Allah kasih dia kemenangan untuk belajar agama lebih baik, ibadah lebih bagus lagi. Tapi aku udah bersyukur banget lah dia udah jadi imam yang baik buat aku, buat anak-anakku. Jadi pelan-pelan aja mungkin apa Pak? Pelan-pelan asal selamat. Oh iya. Nah itu apakah salah satu tips menjaga keharmonisan antara Kak Baby sama Kak Mary nggak sih? Oh iya, karena pasti semua agama mengajarkan punya acuan dan juga punya istilahnya dalam berumah tangga itu perlu banget belajar agama karena agama itu jadi Iya. kayak tiang dan juga Terus ada koridor. yang agama terus kayak kamus lah ya. Ibaratnya kalau Kadang-kadang manusia itu nggak bisa dibilangin sama manusia. ya Nah, itu gunanya agama gitu loh. Jadi meskipun aku di sini pangkatku suami gitu ya, dia istri. Kadang-kadang kalau selamat itu kita manusia, aku bilangin istri, kadang-kadang istri tuh suka nggak denger atau ngeyel dalam hati. Aku pun juga gitu. Kadang-kadang istri bilang suami suka ngeyel. Nah itu yang meluruskan itu harus ada dan menurut aku ya koridor agama punya Rizky. Ya. Jadi agama buat keluargaku adalah tiang. Koridor. Jadi begitu kita salah jalan, ya kita berkaca ke agama. Koridornya udah ada, udah jelas. jadi ibaratnya kalau aku mengutip kata Ustadz Jafar, TV itu kalau kita beli kan ada manual book. Nah hidup ini manual booknya itu adalah agama, adalah Al-Quran, Sunnah gitu ya. Jadi kalau kita nggak pegang manual book ya hidup kita bakal dipermainkan sama dunia gitu. Mas tapi dengan belajar mengaji ini mungkin nggak kita nggak kemana ngajinya, cuman dengan adanya belajar ini kan jadi lebih bonding kalian berdua itu mungkin kayak kalian jadi lebih memahami sesama lain, lebih paham lagi, oh begini ya kalau ngaji tuh capeknya, oh begini tuh capek seperti ini, begitu nggak sih mungkin jadinya? Kalau Iya, bonding pasti Iya. lah. Lebih bonding sama yang anak pertama, ya anak kedua
gua juga jadi ikut karena aku belajar sama mereka. Nah terus yang Bambang juga ikut gitu loh, jadi bonding itu penting juga ya begitu aku belajar agama di sini malah aku mendapatkan lebih gitu loh ternyata.